Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada hari raya orang Yahudi, Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem, dekat pintu gerbang domba, ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Betesda. Serambinya ada 5, dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit. Ada di situ seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di sana, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku sendiri menuju kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu, "Hari ini hari Sabat, dan tidak boleh engkau memikul tilammu." Akan tetapi ia menjawab mereka, "Orang yang telah menyembuhkan aku, dia yang mengatakan kepadaku, 'Angkatlah tilammu dan berjalanlah.'" Mereka bertanya kepadanya, "Siapakah orang itu yang berkata kepadamu, 'Angkatlah tilammu dan berjalanlah'?" Tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu, sebab Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Kemudian ketika bertemu dengan dia dalam bait Allah, Yesus berkata kepadanya, "Engkau telah sembuh. Jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk." Orang itu keluar lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Dan karena itu orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus karena ia melakukan hal-hal itu pada hari Sabat. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, hari ini kita mendengarkan cerita tentang kepedulian Allah kepada umat manusia. Dalam Injil tadi kita mendengar bagaimana ada seseorang yang sudah sakit selama 38 tahun lamanya. Dia berbaring di dekat kolam Betesda. Kolam ini dipercaya dapat menyembuhkan penyakit apapun ketika orang pertama masuk ke kolam tersebut pada waktu ada goncangan air pertama. Orang tadi yang sakit tadi menanti selama 38 tahun lamanya untuk memperoleh kesembuhan. Itu merupakan waktu yang sangat lama. Tetapi setiap kali dia hendak turun ke kolam tersebut, dia selalu terlambat. Ada orang lain yang mendahului dia. Yang menyedihkannya lagi adalah orang-orang di sekitarnya tidak peduli dengan dia. Tidak ada orang yang mau membantu dia untuk memperoleh kesembuhan. Kemudian datanglah Yesus. Tanpa berpikir panjang, Yesus langsung menyembuhkan dia. Dia tahu bahwa orang ini sangatlah merindukan belas kasih dan kasih dari orang-orang di sekitarnya.
Dan kasih itu akhirnya dia peroleh dari Yesus sendiri. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, cerita ini mau menggambarkan kepada kita tentang arti kepedulian dan solidaritas. Kepedulian kepada orang lain tidak bisa atau tidak boleh diukur dengan hitungan untung atau rugi. Tidak boleh pula dilihat apakah itu menyenangkan kita atau tidak. Bila kita berpikir demikian, maka kita tidak akan pernah membantu orang lain. Kita pun kiranya dapat belajar dari Yesus sendiri, di mana Yesus datang kepada orang sakit tersebut tanpa berpikir panjang dan langsung membantu orang yang sakit. Tindakan dan perbuatannya dilandasi pertama-tama oleh kasih sendiri. Tidak ada pikiran lain di dalam dirinya. Kasihlah yang menggerakkannya sehingga orang tadi mendapat kesembuhan daripada Yesus. Di masa Prapaskah ini, kita pun diajak untuk peduli dengan orang lain. Ada banyak hal yang dapat kita lakukan. Gereja Katolik sendiri mengajak kita untuk berpantang dan berpuasa. Selain itu, ada pula aksi puasa pembangunan yang biasa kita sebut APP. Semuanya itu hendaknya kita jalani dengan tulus hati dan ingat harus selalu dilandasi oleh kasih. Bila kita melakukan itu semua dengan kasih, maka kita pun dapat menjadi murid Yesus yang sejati. Dan semoga kita pun dapat menjadi pribadi-pribadi yang sungguh berkembang dalam hal kasih dan melayani sesama tanpa pamrih. Semoga Tuhan senantiasa memberkati kita semua. Amin.